Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri pemrograman Android menggunakan Eclipse ADT. Di video sebelumnya kita sudah membuat project untuk pertama kali yang tujuannya adalah menyapa programmer. Nah, project yang sudah selesai kita buat, selanjutnya kita bisa menjalankannya untuk ditampilkan apakah itu ke emulator ya, emulator dari Eclipse sendiri ataupun emulator eksternal ya. Kita bisa menggunakan Nox Player atau BlueStack dan sejenisnya, atau yang ketiga kita bisa langsung menggunakan real device. Jadi smartphone Android kita hubungkan dengan laptop atau PC melalui kabel data. Nah, di video kali ini aplikasi yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya ini bisa dijalankan pada Nox Player. Rekan-rekan, terlebih dahulu coba pastikan bahwa kita laptop atau PC-nya itu mendukung untuk proses virtualisasi. Jadi rekan-rekan bisa coba buka aplikasi Liumon CPU V. Nah ini ya. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Jadi nanti bisa download saja software ini ya, di googling saja. Di sini tertera bahwa arsitektur CPU ya ataupun arsitektur dari operating system yang digunakan semuanya adalah 64 bit. Kemudian perangkat keras yang kita gunakan ya, laptop atau CPU ini mensupport adanya virtuality ya atau VTX. Nah, nanti kalau kita akan mengaktifkan, ini kita bisa masuk ke BIOS. Jadi BIOS dari masing-masing perangkat laptop atau PC yang kita gunakan harus kita setting dulu supaya mendukung proses virtualization. Nah, atau VX teknologi ya, itu nanti menyesuaikan saja dengan BIOS-nya. Jadi kalau sudah kita punya arsitektur yang seperti ini ya, kemudian VTX support dan enable-nya sudah tercentang warna hijau, artinya kita sudah bisa menggunakan emulator dan apakah itu emulator internal maupun emulator eksternal. Nah, untuk percobaan kita di video ini kita akan menggunakan Nox Player untuk menampilkan output dari aplikasi Android kita. Rekan-rekan bisa tutup aplikasi Liumon CPU V, kemudian kita bisa coba masuk ke bagaimana mendapatkan, selanjutnya kita bisa mendapatkan aplikasi Nox Player. Rekan-rekan bisa download saja versi terbaru. Nah, atau bisa juga rekan-rekan dapatkan di video pertama, itu di bagian deskripsi sudah kami tampilkan link untuk mendownload Nox Player dari Google Drive. Kemudian rekan-rekan bisa cek di bagian Nox Player. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa lokasi dari Nox Player kita, aplikasinya ini ditempatkan di D_program file _Nox_bin. Jadi nanti rekan-rekan bisa sesuaikan saja pada saat instalasi rekan-rekan tempatkan di mana aplikasi Nox Player-nya. Kebetulan di sini ditempatkan di D, program files Nox Player. Kita coba ambil lokasi direktorinya, kita properties Nox Player-nya. Nah, ini aplikasi direktorinya ya. Rekan-rekan bisa coba di copy saja seperti ini ya. Kemudian kita jalankan aplikasi Nox Player-nya seperti ini rekan-rekan ya. Kita tunggu prosesnya sampai berhasil tampil dengan sempurna emulator Nox Player-nya. Rekan-rekan bisa melihat ini adalah tampilan dari Nox Player yang baru saja kita install ya. Di tahapan instalasi tidak kita tampilkan. Jadi pada prinsipnya kita sudah bisa menjalankan emulator Nox Player. Nah, ini memang dari sisi ukuran hampir mirip dengan layar di smartphone kita pada umumnya yang bentuknya adalah handphone ya, bukan yang tab. Jadi ukurannya seperti ini. Nah, ketika kita sudah selesai sampai di tahap ini menjalankan
aplikasi Nox Player, langkah selanjutnya kita perlu menghubungkan Nox Player yang sudah kita buka tadi dengan aplikasi Android yang kita buat menggunakan Eclipse. Nah, jadi di sini kita sudah punya satu buah aplikasi ya, Project Akbar Project 1. Nah, kita nanti akan menghubungkan supaya aplikasi Eclipse ini bisa dijalankan di Nox Player. Jadi begitu kita run, dia akan muncul di Nox Player ini. Nah, untuk itu rekan-rekan silahkan buka command prompt. Kita bisa saja buka command prompt ya. Seperti ini, kita mencoba untuk mengkoneksikan antara emulator Nox Player dengan Eclipse. Kita buka saja. Nah, seperti ini tampilan dari command prompt. Kemudian kita masuk ke drive D. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita masuk di lokasi di mana Nox Player ini berada. Nah, ini adalah folder ya, di mana Nox Player kita berada. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat, nanti sesuaikan saja. Kalau misalnya memang di C program files Nox bin. Nah, kebetulan yang di laptop ini di lokasinya adalah di D. Rekan-rekan enter saja. Nah, kemudian kita perlu menuliskan satu buah kode supaya bisa mengkoneksikan antara Nox Player dan Eclipse ADT. Rekan-rekan bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi di emulator directory Nox Player kita tuliskan nox_adb.exe, kemudian kita koneksikan dengan 127.0.0.1. Ini adalah local host ya. Jadi nanti akan di refer ke sini, kita enter saja. Nah, ketika di dalam respon dari command prompt ini ada already connected, artinya nanti alamat dari Nox Player ini ada di 62001. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, jadi hanya potongan kode ini saja yang kita perlu tuliskan di command prompt. Nah, setelah ini rekan-rekan bisa coba masuk lagi ke Eclipse ADT seperti ini rekan-rekan ya. Selanjutnya rekan-rekan bisa langsung saja jalankan di sini ya. Jadi kita run as, kemudian run configuration, kemudian di sini ada Akbar Project 1 ya, nama konfigurasinya untuk project kita. Kemudian pilih di sini always from to pick device, kita apply ya. Kemudian kita bisa run di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada emulator yang aktif. Di sini ada 127.0.0.1. Ini adalah alamat dari, nah ini alamat dari Nox Player yang sudah kita gunakan atau kita setting seperti ini ya. Nah, kita pilih saja seperti ini, kemudian kita OK. Nah, kita tunggu supaya emulatornya bisa menjalankan aplikasi. Nah, inilah rekan-rekan aplikasi yang sudah kita jalankan di emulator. Misalnya sini kita tulis nama kita ya. Rekan-rekan bisa tulis saja. Nah, ini namanya A ya. Kemudian kita klik tombol tampilkan di sini. Nah, di bawah ini ada tulisan selamat datang ayah. Coba. Nah, ini ya. Cepat sekali karena tadi kita men-setting di sininya menggunakan lengshot. Kita bisa coba di sini yang agak lama ya. Pakai lenglong ya. Kita save. Kemudian kita run ulang ya. Nah, seperti ini kita pilih emulatornya Nox Player. Kemudian kita tunggu perubahan yang terjadi. Apakah nanti proses menyapanya sedikit lama? Ayah. Kemudian kita tampilkan nama.
Nah, di sini agak lama. Selamat datang ayah, tidak secepat tadi ya. Atau misalnya kita akan mengganti nama projectnya. Ini kan kurang menarik ya, Akbar project 1. Misalnya kita ganti. Nah, teknis penggantiannya tadi di string. Nah, di sini ada application name. Nah, kita ganti misalnya program pertama. Kemudian kita save seperti ini. Kemudian kita klik kanan bagian projectnya, kita run saja. Bisa langsung Android application ya, karena tadi sudah dikonfigurasi. Kita pilih emulatornya ya. Oke, kita tunggu perubahannya. Nah, di sini bertuliskan program pertama. Kita bisa tampilkan di sini namanya, tampilkan nama, dan ini tulisan selamat datang. Nah, demikian rekan-rekan Pustaka Informatika, bagaimana teknis kita menghubungkan antara program Eclipse ya, project Android, kita tampilkan ke Notes Player. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.